Selamat malam Bapak. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih selanjutnya dari Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kabupaten Tuban, Bapak Haris Takdir Basuki, STMSI. Selamat malam Bapak. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya ada dari Paguyuban UMKM Tuban, Mas Zainuddin Khairul Anam. Selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Jonathan malam hari ini meriah sekali ya. Ada tiga Meriah narasumber sekali kita. ini kita berada di Gor Asoka ya, di Sukosari. Kecamatan Soko, Betul, begitu Tias. Jonathan. Dan langsung saja, ini pertanyaan ya, langsung ke pertanyaan kayak kuis ya Tias ya. Dan yang pertama Pak Minto dulu deh. Jonathan pengen tahu Pak Minto, sebenarnya apa itu UMKM? Baik, terima kasih. UMKM berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang tentu dalam peraturan pelaksanaannya dijabarkan dalam PP Nomor 7 Tahun 2021 yang dimaksud UMKM adalah usaha mikro kecil menengah, yaitu usaha produktif perorangan ataupun badan usaha yang sesuai kriteria peraturan perundang-undangan. Jadi berdasarkan kriteria dibagi 3, yaitu usaha kecil itu adalah yang modalnya sampai dengan 1 miliar. Kemudian usaha menengah, usaha mikro sampai dengan, mikro sampai dengan 1 miliar, menengah antara 1 sampai dengan kecil antara 1 sampai dengan 5 miliar, dan menengah antara 5 miliar sampai 10 miliar. Itu dari sisi modal. Dari sisi penjualan, usaha mikro itu sampai dengan 2 miliar. Usaha kecil itu antara 2 sampai 5 miliar. Kemudian 5 miliar sampai 15 itu adalah menengah. Ya. Mungkin itu di luar usaha pertanian. Ya. Di luar usaha pertanian. Di luar Bapak. usaha pertanian. Baik, kemudian lebih jauh kita akan mengenal Mas Zainuddin Khairul Anam ya. Akrab disapa Mas Zainuddin begitu saja nggih. Mas Zen, oke Yes. baik Mas Zen. Oke. Oke, untuk Mas Zen ini pelaku usaha bidang apa? UMKM di bidang apa? Sablon saya, Pak. Di sablon Iya. ya, percetakan. Baik. Cetak. Kemudian, seberapa penting sih perizinan bagi pelaku usaha seperti panjenengan? Ya, Oke. Sangat penting banget karena hari ini untuk sablon pun membutuhkan perizinan agar bisa di up atau di follower di media sosial dan sebagainya agar mudah dikenal oleh semua kalangan masyarakat seperti itu. Berarti bisa lebih dikenal kalau memang usahanya sudah berizin secara resmi Iya, begitu ya Mas ya. harus berizin kan loh. Nah, jadi kalau sudah berizin kan nanti bekerja sama dengan gandeng company yang lebih besar itu bisa begitu ya Betul Mas sekali, ya. Nggih. Bisa membuat sebuah profil company itu untuk ditawarkan di perusahaan-perusahaan yang lain seperti itu. Baik. Oke Jonathan, dari Mas Zainuddin kita bisa bergeser ke Pak Haris. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa banyak sekali layanan perizinan di mall pelayanan publik. Tentunya bagi seluruh kalangan masyarakat Tuban. Namun tidak banyak tahu apa itu mall pelayanan publik. Nah, Dan mengapa dibentuk mall pelayanan publik Jonathan ya? biasanya yang kita tahu kalau mall itu kan buat belanja gitu ya. Yang banyak diketahui itu bangunan apa segede itu, isinya apa saja. Bangunan megah itu apa di Iya, dalamnya dan isinya begitu ada ya. apa saja di dalamnya. Mungkin dipikir tempat untuk belanja, tapi ini beda ya. Nah. Bagi yang masyarakat Tuban yang belum tahu di dalam itu ada apa saja. Izin Pak Aris mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih Mbak Tias dan Mas Jonathan. Memang di Tuban, alhamdulillah sudah ada satu mall
mall yang ada di Tuban yaitu mall pelayanan publik. Jadi mall pelayanan publik yaitu tempat untuk mengurus segala perizinan. Segala perizinan yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Tuban dan bertempat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 55 Kabupaten Tuban. Jadi mall pelayanan publik itu embrio dari mall pelayanan publik yaitu Perpres nomor 89 tahun 2021 terkait dengan penyelenggaraan mall pelayanan publik. Dan kemudian di breakdown ke dalam Permen Pan-RB Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi nomor 92 tahun 2021 tentang petunjuk teknis mall pelayanan publik. Jadi memang diharapkan di masing-masing kabupaten kota di wilayah seluruh Indonesia itu sudah berdiri sebuah mall untuk memberikan kemudahan kepada seluruh masyarakatnya atau kepada seluruh warganya untuk bisa melakukan perizinan pada satu tempat, satu atap atau satu pintu. Karena selama ini yang seperti kita ketahui bersama bahwasannya perizinan-perizinan dianggap sesuatu hal yang sangat rumit oleh masyarakat. Biasanya perizinan A mereka akan dibawa lari ke dinas A. Perizinan B akan dibawa lari ke dinas B. Padahal harapan masyarakat dengan adanya tempat perizinan yang satu pintu atau terpadu, mereka bisa memudahkan. Jadi mereka tidak perlu ke dinas A, tidak perlu ke dinas B, tidak perlu ke dinas C. Jadi mereka bisa bertemu di dalam satu tempat, di dalam satu gedung, di dalam satu mall, yaitu untuk bisa memberikan kemudahan di dalam perizinan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Karena kami yakin masyarakat baik tidak hanya di Kabupaten Tuban saja Mbak Tia dan Mas Jonathan, masyarakat di seluruh Indonesia itu juga beragam terkait dengan perizinannya, mulai dari perizinan tentang kependudukannya, perizinan tentang usahanya, perizinan dengan UMKM dan sebagainya. Dengan harapan dengan adanya kemudahan-kemudahan perizinan tersebut di dalam satu tempat atau satu wadah memberikan effort kepada masyarakat agar mereka bisa lebih bersemangat untuk bisa istilahnya mengajukan perizinan yang diinginkan oleh masyarakat. Jadi insya Allah akan diberikan kemudahan kepada masyarakat terhadap perizinan-perizinan yang diinginkannya. Itu Mbak Tias. Tias, biar kita semua tahu juga sebenarnya MPP itu di mana sih letaknya gitu kan. Masyarakat Soko mungkin belum familiar ya. Seringnya kalau ngurus perizinan, gitu ya? seringnya ngurus perizinan kan yang di kecamatan ya, pelayanan terpadunya itu. Nah kalau di MPP itu sebenarnya di mana sih di Tubannya itu? Kalau MPP seperti yang kami sampaikan tadi, yaitu di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 55 Tuban, jadi sebelah selatan kurang lebih 200 meter dari patung, perempatan patung yang ada di DPR itu ke selatan 200 meter jadi perempatan patung. Yang ada bangunan besar ada tinggi bangunan ya besar, Pak ya. Saya pikir awalnya ke sana itu mau belanja gitu dulu karena bangunannya gede gitu Pak ya. Saya pikir kan mall gitu ada liftnya juga. Ada. Ya, ibu-ibu jiwanya belanja pasti. Dan depannya juga ada taman gemuling ya. Nah di situ. Jadi bisa sedikit diinformasikan mungkin Pak Haris, ada berapa instansi apa saja yang tergabung di MPP? Alhamdulillah saat ini sudah ada 12 instansi, baik instansi yang ada di pemerintah Kabupaten Tuban maupun instansi yang ada di tingkat vertikal, semacam kejaksaan, semacam Polres, semacam Taspen dan sebagainya. Kalau untuk yang pemerintah daerah ada Dukcapil, ada yang juga dari Pak Minto ini Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan, kemudian ada Dinas Nakerin dan sebagainya. Jadi insya Allah ada 12 instansi dan ada 20 layanan yang ada di MPP Kabupaten Tuban. Ada BPJS Tenaga Kerjaan, Ada BPJS kesehatan juga ya. Ada kesehatan dan sebagainya. Dan alhamdulillah ini kita masih berproses, mudah-mudahan dapat doa dan dukungan dari masyarakat Tuban. Kita akan menggandeng imigrasi untuk pengurusan paspor di
wilayah Kabupaten Tuban. Karena selama ini pengurusan paspor yang terdekat di Kabupaten Bojonegoro, di tetangga sebelah. Jadi harus ke tetangga. Bahkan Iya. pengalaman pribadi ya. Kemarin ada saudara saya ini mau pergi ke luar negeri, ngurus online, malah nyantolnya di Kabupaten Pati, di Jawa Tengah. Karena di Bojonegoro sudah full begitu pelayanannya, jadi oleh sistem online itu diarahkan Pengennya ke lebih Pati. dekat tapi malah lebih jauh. Iya. Jadi semoga disegerakan juga apa yang kita Amin, harapkan ya. bersama ya. Untuk kebaikan kita bersama juga tentunya Jonathan ya. Betul. Ada tambahan Tias? Boleh disambi juga loh ya kopinya. Monggo Bapak, karena Jangan ini memang kita dianggurin. benar-benar ngopi ya Benar, Jonathan ya. ini acara Tapi ngopi. ngopinya bukan sekedar ngopi, tapi ini memang ngobrol pintar yang nantinya untuk kita bisa mendapatkan informasi untuk kita bersama yang juga Oke. hadir di malam hari ini di Gor Asoka, Sokosari, Kecamatan Soko. Dan Pak Haris, Pak Minto, dan juga Mas Zen. Acara ngopi ini adalah acara ngopi edisi ketiga. Kita sudah melalui edisi pertama, kedua, dan ngopi ini adalah diinisiasi, diprakarsai oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tuban. Luar biasa sekali dan banyak sekali di sini kita lihat ya. Bolo-bolo ngopi ini Bolo Jonathan ngopi ya, yang selalu setia hadir, bahkan di setiap edisi itu hadir Bapak, ya. The Flavu, kita hibur Bolo Ngopi pada malam hari ini dengan tembang yang romantis boleh ya. Hai Jatimers, mulailah harimu dengan J-Connect Mobile. Berbagai urusan perbankan kini lebih mudah dan nyaman. Dengan adanya J-Connect Mobile, berbagai macam fitur yang dapat digunakan, mulai dari transfer, termasuk ketika kamu bayar belanjaan, makanan, dan lain-lain, kamu bisa pakai QRIS. Lupa bawa dompet atau uang cash? Santai aja. Cukup scan QR code-nya di berbagai Mas, merchant. ini untuk totalnya 447. 447 ya? Loh, aku ora nggo dompet. Piye to yang? Sik yang. Ono kiris Bank Jatim e. Piye lek mbayare nggawe kiris Bank Jatim ae? Oh iya. Bayar-bayar kini makin praktis dengan QRIS Bank Jatim. Jangan ragu tentang rasa, jangan takut tentang harga. Banyak pilihan rasa, ekonomis harganya. Teras Kota solusi utama, Teras Kota ada di mana-mana. Ayo kawan rasakan segarnya minuman di Teras Kota. Ayo kawan nikmati sensasi hanya di Teras Kota. Jangan ragu tentang rasa, jangan takut tentang harga. Banyak pilihan rasa, ekonomis harganya. Teras Kota solusi utama, Teras Kota ada di mana-mana. Ayo kawan rasakan. Terima kasih Teras Kota. Teras Kota. Jaya. Rasa sejati. Hai Jatimers, mulailah harimu dengan J-Connect Mobile. Berbagai urusan perbankan
kini lebih mudah dan nyaman. Dengan adanya J-Connect Mobile, berbagai macam fitur yang dapat digunakan, mulai dari transfer, termasuk ketika kamu bayar belanjaan, di setiap era. makanan, dan lain-lain, kamu bisa pakai QRIS. Lupa bawa dompet atau uang cash? Dan kini Santai menjadi aja. digital. Cukup Membuat scan semua QR menjadi code-nya mudah. di berbagai Mas, merchant. ini untuk totalnya 447. Selalu dalam 447 ya? dan mewujudkan impian. Membuat semua kebutuhan Aku ora nggo dompet. Piye to memberi yang? kemudahan Sik, yang. akses layanan perbankan. Ono kiris Bank Jatim e. Piye lek bayare gawe kiris Bank tujuan Jatim kami. ae? Oh iya. Bayar-bayar Sejak kini 1961. makin praktis dengan QRIS Bank Di Jatim. sini, kami berkomitmen Jangan ragu tentang rasa, jangan takut tentang harga. Banyak pilihan rasa, ekonomis harganya. Teras Kota solusi utama, Teras Kota ada di mana-mana. Ayo kawan rasakan segarnya minuman di Teras Kota. Ayo kawan nikmati sensasi hanya di Teras Kota. Jangan ragu tentang rasa, jangan takut tentang harga. Banyak pilihan rasa, ekonomis harganya. Teras Kota solusi utama, Teras Kota ada di mana-mana. Ayo kawan rasakan. Terima kasih Teras Kota. Teras Kota. Jaya. Rasa Teras Kota. sejati. Geliat roda ekonomi dan pembangunan di Timur Jawa yang terus berkembang dan tumbuh di setiap era. Mulai dari era konvensional dan kini menjadi digital. Biar suasana malam yang agak hot ini ya, didinginkan dengan teh dari Teras Kota. Ada rasa apa aja sih? Kalau aku sukanya jasmine tea ya, Vanilla tea ada nggak? ada banget. Boleh ya nanti Boleh. aku. Mau lah. Ada green tea juga ada. Ada. Mau? Mau. Yang dingin esnya dikit atau banyak? Less ice aja. Less ice, Biar less nggak makin sugar, serak-serak gitu. less sugar. Less sugar aja. Oke, baik. Masalahnya aku udah manis begitu. Oke, baik. Oke, Jonathan boleh kita lanjutkan lagi. Siap. Dan kita langsung ke Mas Zainuddin lagi deh, Mas Jaya. Sebenarnya apa sih yang dirasakan oleh pelaku usaha dengan adanya kemudahan pelayanan perizinan dari Pemkab Tuban melalui MPP dan juga Dinas Kopumdak ini ya? Terima kasih. Gini, jadi kenapa kita di bawah ini harus berizin kan gitu. Tadi saya kembalikan seperti tadi. Ini untuk mempermudah dalam melaksanakan kita berjalan melakukan usaha kita. Nah, apa yang dilakukan? Nanti bisa dibuatkan event-event. Nah, jadi kita salah satunya bisa kerjasama dengan Dinas Koperasi Bapak. Nanti dibuatkan event. Di dalam event tersebut akan
ditampilkan produk unggulan dari seandainya contoh di kecamatan ya, kita bisa produk unggulan dari desa-desa dibuatkan bazar. Nah, monggo besok ini juga karena kita juga lagi membuat bazar di lapangan Soko. Nah, itu tanggal 25 sampai 28. Berarti sering ya Mas Zen ya bagi teman-teman pelaku UMKM yang sudah berizin tentunya ya, yang sudah terdaftar turut diikut sertakan tiap kali ada kegiatan begitu kita, ya. Setiap itu kita undang semuanya kan gitu. Kalau dan punya produk unggulan contoh kalau di kita kan sablon, ada yang lain contoh kalau di desa kemungkinan ada produk keripik. ada makanan dan iya, minuman ada juga makanannya ya, Mas? juga. Kalau makanan ini kan juga harus berizin. Contoh kita bisa berizin di NIB, PRT sama ada halal itu kan juga. Itu sangat penting juga untuk meyakinkan. Nah, kalau makanan untuk meyakinkan pembeli. Oh, kan gitu. Gitu, Kakak. Baik, Pak Minto, boleh ya Pak Minto ya sedikit ya. Jonathan punya data terupdate, jumlah pelaku usaha di Tuban ini ada sekitar 52.550. Nah, dari sekian jumlah pelaku usaha ini apakah sudah berizin semuanya atau ada yang belum mengurus perizinan, Pak? Jadi untuk pelaku usaha UMKM itu memang 52.000 sekian, itu tahun 2023. Tetapi kan juga banyak yang belum terdata. Nah, begitu. Yang terdata itu segitu, tapi yang berizin yang dalam arti mempunyai NIB itu baru sekitar 7.000 sekian. Dan menyambung tadi disampaikan manfaat NIB ya, di samping sebagai legalitas, itu juga memudahkan kita dalam melakukan pembinaan, juga banyak hal ya, termasuk akses ke permodalan dan sebagainya. Itu harus punya NIB. Tapi kendalanya selama ini karena masyarakat itu kalau mendengar NIB itu agak kayak serem gitu ya Pak ya. Karena apa? Padahal nggak gimana-gimana ya Pak Takutnya ya. bayar gitu Karena, ya. Kalau bayarnya enggak gratis, Iya. karena syaratnya ada NPWP. Oh begitu. Nah, itu yang kadang-kadang untuk yang sektor mikro itu, wah Pak nanti kalau NPWP kita terus ditagih. Padahal kan semestinya ada UMKM yang kena pajak dan tidak kena pajak. Jadi ini perlu masyarakat tahu. Berarti Fungsi harus ada NIB pemahaman ya harus, Pak ya. Nah. Jadi kita baru 7.000 sekian yang belum punya apa-apa NIB. sudah serem dulu ya Pak ya. Jadi Apakah semengerikan itu Jo? yang dikenakan pajak kan pelaku usaha dengan nilai penjualan sekian. Pasti ada kriterianya ya Pak ya. Kalau usahanya kecil ya nggak mungkin ditarik nggak kena, pajak ya. begitu kan. Cuman kadang males laporannya itu. Laporannya. Itu. Jadi sepertinya ini memang perlu diadakan sedikit sosialisasi ya. Bapak ya, bagi para pelaku UMKM bahwa nggak semua usaha itu kena pajak ya Pak ya, walaupun terdaftar punya NPWP begitu. Di bawah 500 juta setahun itu tidak kena pajak. Loh kan, mereka Setahun. sudah ngerasa serem dulu tapi. Padahal kalau ada kata-kata harus punya NIB, aduh gimana sudah begitu. Ya. Padahal perlu diketahui juga ya, NIB itu ada juga zaman dulu, zaman tahun pas COVID itu loh Mbak. Itu kan pelaku usaha dibantu kucuran dana gitu kan dari pemerintah. Itu salah satunya syaratnya harus ada NIB. Untuk dulu 2.400.000 ya. termasuk penerima seperti saya. Malas lapor, Pak. Oh, malas lapor begitu biasanya ya. itu yang terjadi malas laporan. Nah, aslinya tidak ribet tetapi dibuat ribet sendiri. Ada seperti itu. Ya karena mungkin ketakutan itu Iya, tadi ya Mas kekurangan ya. dikit gitu. Dan ada beberapa info memang dari beberapa teman saya yang juga merupakan pelaku usaha. Sesuai dengan info dari Dinas Kopumdak ya Bapak ya. Mungkin pada saat ada acara-acara tertentu pedagang kaki lima juga mungkin disebar di beberapa ruas jalan. Yang sudah punya NIB mungkin merasa aman. Tapi yang belum punya masih ada rasa deg-degan. Padahal saya juga pernah tanya pada saat itu tanya ke Bu Ninin juga untuk mengurus NIB dan lain-lain. Syaratnya memang mudah tapi ada beberapa teman yang merasa rumit begitu. Padahal di sini sesuai yang diinfokan Pak Haris tidak rumit ya sekarang. Kemudahan sangat
bisa didapatkan Jonathan Bisa. ya. Hanya KTP dan PBB. Nah, semudah itu. Semudah itu. Padahal masyarakat ini dengan pakai handphone saja bisa mengurus NIB sendiri di Online rumah. bisa ya Pak ya? Bisa. Lah, kan? Langsung akses saja di OSS ya. Online single submission. Betul Bapak? Pak Haris, betul ya? Betul. Jadi sama saja di rumah mau ngurus NIB dengan akses OSS itu nanti bisa Mbak. Gitu ya. Boleh Pak Haris bisa dijelaskan mungkin upaya dari dinas terkait ya dalam hal ini DPMP-TSP ya. Ada nggak program yang bisa memudahkan masyarakat ini misalnya aduh males ke kota bensinnya habis Mungkin ada 2 liter kiat khusus sendiri ya dari ya. pemerintah Nah, untuk kalau dari mempermudah masyarakat dalam mengurus perizinan Jonathan instansinya ya. Pak Haris bagaimana ini? Baik, terima kasih Mbak Tias dan Mas Jonathan. Bahwasannya di tempat kami di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tuban, kita mempunyai inovasi atau terobosan untuk memberikan kemudahan kepada seluruh masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Tuban, khususnya kepada pelaku usaha mikro kecil. Kita ada kegiatan jempol lari, jemput bola pelayanan perizinan. Jadi kita roadshow, istilahnya kita door to door, baik di kecamatan, baik di balai desa, bahkan saat ini kita yang sedang kita kejar yaitu di pasar. Karena kita pengalaman kami, kita memang sudah terschedule ya, terjadwal, kita seminggu sekali atau bahkan seminggu 2 kali kita mengadakan door to door ke kecamatan, kita gilir. Bahwasannya kalau kita istilahnya kita melayani di kantor kecamatan, masyarakat masih ogah-ogahan, bahkan masih ada beberapa yang belum paham dan belum tahu ada kegiatan tersebut. Akhirnya kita saat ini sering melakukan kegiatan door to door ke pasar-pasar yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Tuban, dengan harapan bahwasannya UMKM yang disebutkan oleh Mas Zen dan juga disebutkan oleh Pak Minto, mereka akan tergerak hatinya dan sadar akan pentingnya sebuah perizinan berupa NIB. Karena di kami juga Mbak Tias dan Mas Jonathan, bahwasannya di kita juga ada sebuah kegiatan, yaitu kita memfasilitasi kemitraan antara pelaku usaha besar dengan UMKM yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Tuban. Sebagai contoh nih, ada beberapa pelaku usaha besar di Tuban, karena kita juga tahu Tuban juga merupakan suatu kota industri ya. Iya, betul sekali. Kota industri yang istilahnya perkembangan juga cukup pesat. Ada beberapa perusahaan pelaku usaha besar, mereka apabila menginginkan sebuah keringanan pajak, baik tax allowance, tax holiday, mereka wajib bermitra dengan UMKM yang ada di wilayah daerah tersebut, di kabupaten kota tersebut atau di Kabupaten Tuban. Dan alhamdulillah kita juga sering mengadakan fasilitasi bahwasannya perusahaan A, mereka menginginkan sebuah tax allowance atau keringanan pajak, mereka kita encourage atau kita gadukkan ya. Kita ketemukan dengan mitra-mitra UMKM yang sesuai dengan keinginan atau sesuai dengan bidang yang diharapkan. Katakanlah perusahaan A, mereka ingin bekerja sama terkait dengan maminnya atau terkait dengan jasa konveksi dan sebagainya. Nah, kita ketemukan dengan UMKM yang bergerak di sektor tersebut. Nah, sektor tersebut kita ketemukan dengan pelaku usaha dengan harapan UMKM tersebut bisa berkembang atau bisa mandiri atau bisa naik kelas. Jadi mereka istilahnya omset atau kegiatannya tidak hanya stagnan, jadi bisa ada pelesatan sedikit kalau apabila mereka bekerja sama dengan atau bermitra dengan pelaku usaha besar. Harapan kami ya tidak terlalu jauh-jauh lah, masih di wilayah Tuban saja, karena wilayah Tuban kami juga yakin mereka juga membutuhkan atau bermitra dengan UMKM yang ada di wilayah Kabupaten Tuban. Dan syarat untuk bermitra UMKM tersebut harus mempunyai izin ber-NIB. Jadi merupakan syarat mutlak. Pentingnya memiliki NIB ya Pak ya. Nah, jadi kalau memang UMKM tersebut istilahnya mereka punya izin dan sebagainya, jadi mereka apabila ingin mengikuti atau
melakukan kegiatan paling tidak kemitraan, bermitra dengan pelaku usaha besar, insya Allah kita bisa jembatani, kita fasilitasi. Karena terus terang Mbak Tias dan Mas Jonathan juga Pak Minto dan Mas Jen, bahwasannya untuk omset atau pasar dari UMKM tersebut kan juga Nun Sewu ya juga masih sangat-sangat minim. Mereka juga kalau mereka tidak punya inovasi, tidak punya istilahnya daya jual yang bisa mereka sandingkan dan saingkan dengan UMKM yang lainnya, otomatis mereka juga akan tenggelam. Nah, dengan adanya kemitraan-kemitraan tersebut diharapkan UMKM yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Tuban itu mereka bisa paling tidak sedikit lah bisa naik kelas, bisa meningkatkan omset dan bisa meningkatkan kesejahteraan tidak hanya bagi UMKM tersebut, tidak hanya bagi keluarganya, paling tidak bagi masyarakat yang ada di sekitar wilayah UMKM tersebut. Jadi pentingnya dengan adanya perizinan atau NIB paling tidak mereka bisa mengikuti program-program yang ada di pemerintah, entah itu baik yang ada di dinas kami, dinas PTSP, maupun ada program dari dinas Kopumdak atau ada program dari dinas pemberdayaan desa maupun dinas dari Nakrin dan sebagainya. Mungkin ada beberapa pola-pola, tidak hanya berupa pembinaan, mungkin ada juga pelatihan-pelatihan dan yang dibutuhkan dan yang sebagai syarat utama yaitu UMKM yang sudah memiliki izin. Jadi sudah legalitasnya sudah jelas terkait dengan UMKM tersebut. Ya, jadi memang benar-benar penting ya Jonathan ya memiliki NIB. Selain itu juga ada manfaatnya juga. Jadi untuk UMKM nanti bisa terdata, selain itu juga bisa diikutkan pelatihan dan saling bersinergi. Dengan pelaku usaha yang besar begitu. Betul. Ya. Jadi untuk waktu sendiri Pak berapa lama untuk proses pengurusan NIB? Langsung jadi, ditunggu langsung jadi atau langsung online itu langsung ada nomornya atau bagaimana gitu mungkin? Insya atau harus Allah, nunggu dulu? Tidak perlu butuh beberapa jam, mungkin sekian menit sudah jadi. Oh langsung berarti? Selama data email kan yang digunakan kan email, KTP, sama nomor handphone. Nomor handphone. Iya. Oh, berarti terdaftar langsung pakai nomor handphone kita. Benar, ya Jonathan ya? Benar. Nah ini yang perlu mungkin disosialisasikan ke masyarakat sekitar juga, khususnya bagi para pelaku UMKM. Kalau mengurus NIB itu selain mudah, prosesnya juga tidak lama ya Pak ya? Tidak lama, tidak ribet begitu ya. Dan juga gratis Mbak. Lah, gratis itu ya. Gratis. Lah kan langsung sambil diurus jalan-jalan sendiri. ya, sambil jalan-jalan gratis ke MPP. Asal diurus sendiri saja langsung datang. Online KTP. langsung ada juga, Ya, online juga diajari. bisa ya. Nanti ada petugas di MPP yang melayani ya. Nah, jadi nggak serem ya. Katanya tadi serem kalau ditanya soal perizinan. Nah sambil jalan-jalan juga biar tahu juga MPP itu apa. Bukan tempat kalau kita biasanya shopping ya karena namanya mall pelayanan publik begitu ya Pak ya. Tapi di situ tempat untuk ngurusin segala sesuatu perizinan mulai dari mungkin perizinan tentang kependudukan, mau bikin KTP dan lain sebagainya, mau ngurus perizinan usaha juga ada ya Pak ya. Mau di MPP itu ada juga bank, Tias. Ada beberapa ada perbankan Bank Jatim ya? juga Ada di Bank sana. Jatim? Kalau mau setor, kemudian tarik tunai. Buka Kalau rekening tarik baru tunai juga nggak bisa? bisa kayaknya ya. Bisa Hanya buka bisa setor, rekening buka baru. rekening baru bisa, Bisa di sana. ya. Jonathan punya rekening apa di Bank Jatim? Di Bank Jatim ada rekening Simpeda saya. Oh saya adanya tabunganku. Untuk anak-anak. Oh iya untuk anak-anak ya, tetap ya untuk anak-anak. Baik Jonathan, sebelum kita melangkah ke perbincangan selanjutnya, boleh kita nyanyi-nyanyi lagi bersama bareng dengan The Flavo Gusti. Dan kita masih di acara ngopi, ngobrol pintar, secangkir kopi untuk informasi. Geliat roda ekonomi dan pembangunan di Timur Jawa yang terus berkembang dan tumbuh di setiap era. Mulai dari era konvensional dan kini menjadi digital, membuat semua menjadi mudah. Selalu dalam genggaman dan mewujudkan impian. Membuat semua kebutuhan dan memberi kemudahan dalam akses layanan perbankan adalah tujuan kami. Sejak 1961, di sini kami berkomitmen berasaskan cita-cita tinggi, keutuhan, dan tekad yang bulat
berkembang menjadi yang aman dan terpercaya. Dengan 48 kantor cabang, 841 ATM, dan lebih dari 2.900 agen Jatim yang tersebar di penjuru negeri. Bersama, kami selalu beradaptasi dan berinovasi. Agar selalu dapat mendampingi, layaknya burung kehidupan yang membawa kemuliaan. Demi membantu membangun Jawa Timur menjadi poros ekonomi Indonesia. Berbagai tantangan tak akan buat kami berhenti. Untuk berikan kenyamanan di segala kesempatan. Karena di setiap kepakan sayap kami, tercipta harapan untuk wujudkan senyuman. Perkembangan teknologi dalam lanskap keuangan yang berkembang pesat menjadi landasan utama Bank Jatim untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat di era digital ini. Kesuksesan ini tentu didasari oleh nilai excellence, profesional, integrity, sinergi, dan innovation dalam setiap pelayanan yang diberikan oleh pekerja terbaik kami. Agar setiap harapan dapat terwujud dan kita bisa tumbuh bersama, kepercayaan masyarakat kepada Bank Jatim Baik, Bolong Ngopi, kita akan lanjut ngobrol kita pada malam hari ini. Oke. Mas Zen, ya. Kita kembali ke Mas Zen lagi Iya ya. dong, Oke, biar siap. Mas Zennya lebih fokus ke saya nih kali ini ya. Oke, Iya, Mas. peran UMKM dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat apa nih? Nah kalau pemerintah kan sudah pasti banyak program untuk kesejahteraan masyarakat. Nah UMKM ini gimana nih? Teman-teman UMKM ini apa perannya? Iya, gini. Jadi peran UMKM dalam menciptakan lapangan kerja. Jadi hari ini kemarin ada persentase 60,6% itu UMKM di Tuban dan bisa membuka lapangan kerja sampai 90% bagi pelaku UMKM-nya. Jadi seandainya saya berikan contoh, di desa itu ada contoh aja kita seperti sablon ya. Sablon ini kita membutuhkan karyawan 5. Nah, dulu itu kita gesut. Nah, pertama gesut, hari ini lebih ringan karena sudah ada alat baru, tinggal ngepres saja sudah jadi hari ini. Ya, jadi lebih membuka lapangan kerja bagi anak-anak muda yang membutuhkan. Seperti hari ini kan kebanyakan kita itu lebih ke online, Pak. Ya. Online itu kita butuhkan namanya admin. Nah, jadi ada admin dalam
apa namanya untuk di Pemesanan CS biasanya. ya, kalau biasanya CS seperti Iya. itu. Kalau di sablon Pelayanan ya penjualan begitu pelayanan ya. penjualan, nggih, betul. Nah di UMKM ini kan sangat bagus untuk membuka lapangan kerja baru begitu Iya, ya. betul. Kalau di UMKM kan juga tidak ada kriteria misalkan mau jadi karyawan di sablonnya Mas Zen harus lulusan apa gitu kan nggak ada Oh, nggih. enggak ada. Mau SD, mau SMP, SMP bisa. SMA yang penting punya niat dan usaha keras untuk bersama-sama membangun betul. UMKM ngoten ya Mas ya. Dan komitmennya harus tinggi nih ya. Nah, Pasti ada salah satu syaratnya ya, Komitmen. komitmennya Ya. harus tinggi, kemudian disertai jujur begitu Jujur ya. karena setiap usaha itu ada naik turunnya kan gitu. dan juga rekan-rekan pelaku usaha UMKM ini juga ngajak yang lain untuk jadi pelaku usaha baru begitu Betul, ya. Jadi ya, bukan betul menjadi saingan tapi justru malah bergandengan Iya. tangan begitu ya Mas Makanya ya. ada paguyubannya itu. Jadi Nah. pasarnya jelas nanti. Saya di sini, kamu di sini. Nah. Kalau saya nggak mampu, saya lempar ke Berarti teman saling lagi. saling berbagi Saling begitu ya. berbagi. Biasanya Betul dapat sekali. pesanan banyak gitu ya. Karena Apalagi mungkin pas kewalahan, gitu. musim-musim seperti ini, Oh. sensor ya, Iya, sensor tapi ya. Ini kan Iya. pengusaha sablon sangat laris Biasanya gitu pengusaha ya. sablon itu larisnya pas Agustusan. Agustusan begitu. bisa. Hari-hari besar begitu, Jonathan ya. Dan dari Mas Zen boleh kita sekarang bergeser ke Pak Haris, izin ya. Apakah MPP ini sebagai layanan perizinan yang mudah terutama di Kabupaten Tuban ya Pak ya. Apakah MPP itu juga buka cabang di kecamatan Pak mungkin ya. Ada yang kayak mall mini gitu. Mungkin ada ya. Mungkin inovasinya mungkin ya kalau di Iya kecamatan mungkin apa ada gitu. MPP cabang Soko mungkin begitu Pak. Atau mungkin MPP cabang kecamatan Kenduruan begitu. Untuk memudahkan masyarakat Kenduruan gitu. Misalnya untuk masyarakat Soko lebih mudah nggak usah ke MPP yang Tuban. Yang Tuban. Mungkin bisa di MPP Soko ada cabangnya begitu mungkin. Baik, terima kasih Mbak Tias dan Mas Jonathan. Memang di dalam MPP ada berbagai macam jenis pelayanan-pelayanan yang ada. Salah satunya yaitu pelayanan terkait dengan kependudukan, Dukcapil. Mungkin saat ini yang masih tahap pelaksanaan saat ini yaitu kegiatan pelayanan terkait dengan Dukcapil atau terkait dengan kependudukan. Mungkin yang ada saat ini masih di kecamatan sudah ada. Jadi masyarakat tidak perlu berbondong-bondong ke kota apabila jauh dari kota, mereka cukup di kantor kecamatan sekitar untuk yang pelayanan kegiatan kependudukan. Kependudukan. Ya. Berarti sudah ada di beberapa kantor kecamatan yang Satu sudah kecamatan, terpilih iya. ya Bapak Iya, ya. Yang benar. mungkin sudah ada mesin cetak KTP-nya begitu. Ya, mungkin ada beberapa yang sudah di kecamatan. Kemudian untuk pelayanan-pelayanan terkait dengan perizinan seperti yang kami sampaikan tadi, kita ada kegiatan jempol lari, yaitu kita istilahnya roadshow atau door to door atau kita anjang sana ke seluruh wilayah kecamatan di wilayah Kabupaten Tuban. Seperti kami sampaikan, ini dalam rangka kita lebih mendekatkan diri kita, lebih mendekatkan pelayanan kita kepada masyarakat. Karena terus terang masyarakat apalagi pelaku usaha yang mikro, mereka kalau disuruh ngurus perizinannya apalagi ke kota, mereka alasan saya masih bekerja, saya masih menjaga toko, saya masih menjaga pasar dan sebagainya. Sedangkan pelayanan mereka biasanya sore, sedangkan pelayanan di kami waktu pelayanan sampai jam 3 sore sudah tutup. Jadi kita melihat fenomena tersebut, akhirnya kita melakukan inovasi yaitu kita door to door istilahnya ke seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Tuban. Jadi kita sementara ke kecamatan-kecamatan, ke pasar-pasar, mungkin juga kita akan sasar lagi sekiranya yang bagi masyarakat yang butuh terkait dengan informasi-informasi pelayanan perizinan. Jadi mereka agar lebih paham, lebih mengetahui karena terus terang tak kenal maka tak sayang. Betul. Oh gitu ya Pak ya. Jadi Kalau sudah dengan sayang adanya- jangan ditinggal dan jangan diberi harapan ya. Oh gitu ya Pak ya. Biasa. Jadi kalau ada mungkin ada kendaraan khusus atau mobil khusus untuk program jempol lari tadi Pak, ada booth atau
mungkin ada trailer mobil gitu, ada. Insya Kalau Allah- ambulans kan jelas Insya Allah ya. semoga ada dukungan dari pemerintah. Kita juga sedang melakukan upaya untuk istilahnya adanya mobil-mobil pelayanan keliling. Seperti yang kayak di Samsat, terus Gersim keliling dan sebagainya. Mudah-mudahan Mungkin kita segera realisasi. Jadi 2025 kalau itu didatangi petugas jangan ngerasa serem gitu Iya. ya, kayak didatangi mungkin debt collector 2025 gitu. boleh diprogramkan Tias ya. Boleh, sangat Lanjut ke setuju Bapak Dia sekali. itu mungkin inovasinya mungkin pelayanan on truck misalnya di dalam truk gitu. Oh ya, Ya. jadi isinya beberapa petugas Boleh, layanan boleh. gitu Pak ya. Bisa sebagai pertimbangan nantinya. Sambil keliling ya. Iya kan masuk ke kecamatan-kecamatan gitu Iya. ya. Mungkin akan sangat keren sekali Jonathan ya, karena mungkin pelayanan di kecamatan mungkin ada yang harus ke kota dulu begitu ya Bapak ya. Kan sudah ada jempol lari loh. Ingat ada program dari DPMP TSP. Jempol lari Tias ya, bukan kawin lari. Oh bukan. Atau ngajak lari-lari, enggak Nah ada. dari sini perizinannya mudah, berarti kan UMKM semakin kuat. Dari sini saya mau bergeser ke Pak Minto, izin Bapak ya. Bisakah sedikit Pak Minto jelaskan upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemkab Tuban dalam penguatan UMKM di Kabupaten Tuban Bapak? Tentu saja melalui Dinas Kopumdat ya Iya, Tias ya. karena perizinannya sudah mudah, tentunya ini makin menguatkan teman-teman UMKM Bapak ya. Jadi untuk penguatan UMKM, Disko Bumdak mempunyai 2 program, pemberdayaan dan pengembangan. Untuk pemberdayaan, yang pertama adalah kemitraan usaha mikro, yang kedua workshop UM usaha menengah naik kelas. Jadi ini perlu saya sampaikan bahwa pembagian kewenangan itu mikro itu kabupaten, kecil menengah itu provinsi dan pusat. Oke. Meskipun begitu, tapi tetap semua tertangani. Cuman soal program itu harus fokus pada kewenangan masing-masing. Ada sinergi di dalamnya ya Bapak ya. Yang berikutnya fasilitasi pemasaran online. Ini kita Disko Bumdak pernah punya aplikasi namanya Penglarisku, tapi sekarang sudah nggak aktif dan ini mau dibuatkan lagi bekerja sama dengan Kominfo untuk lebih kekinian lagi lah gitu. Pembayarannya biasanya lewat Bank Jatim seperti yang dulu, Dulu ya Bapak ya? Penglarisku Pakai Bank dari Jatim. Bank Jatim juga ya Iya, Pak ya. Tapi sekarang sudah nggak aktif. Ini mau dibuatkan aplikasi lagi yang lebih kekinian. Berikutnya fasilitasi kemudahan perizinan. Sebenarnya Disko Bumdak ini mempunyai tenan di MPB yang bisa dimanfaatkan untuk konsultasi. Tapi sayangnya tingkat kunjungan pelaku usaha ini minim. Jadi kita evaluasi mungkin karena kesibukan atau karena pelaku Takut usaha tadi ini ya Pak takut ya. kehilangan keuntungan. Oh Mungkin gitu, kalau karena meninggalkan takut sehari, karena adanya ya. pajak tadi ya Bapak ya. Pak Minto, mungkin sebelum lebih jauh kita bahas Penglarisku dulu ya. Seperti Jonathan tahu, dulu Penglarisku ini muncul pada saat COVID ya, zaman COVID ya. Jadi ini semacam aplikasi marketplace begitu Bapak Ibu ya, yang Bolong Ngopi ya, Bolong Ngopi yang sudah ada di halaman Gor Asuka ini. Penglarisku itu seperti marketplace, jadi kita mau beli kebutuhan pokok, kita tinggal install aplikasi di handphone, kemudian kita klik kebutuhan apa saja yang kita perlukan, kemudian nanti bisa ya. dikirim, Bisa dikirim. bayarnya pun lewat online begitu, zaman dulu ya Pak ya. Karena kita nggak boleh berbelanja secara langsung ya. Iya, Jadi waktu belanjanya dulu lewat kan aplikasi ya. waktu itu Bapak Iya. ya. Terus Lanjut Bapak. Oke, berikutnya Entrepreneur School, sekolah kewirausahaan, dan program pemberdayaan berikutnya fasilitasi pedagang kaki lima. Ini menyambung yang disampaikan Mbak Tias tadi, kalau khususnya kaki lima ini kalau sudah punya NIP merasa aman ya. Iya biasanya. Padahal itu sudah benar ya. Oh gitu. Iya, tidak benar. Jadi saat ini Pemkab itu menggodok peraturan yang akan menentukan zonasi di mana jalan atau tempat tertentu itu boleh tempat jualan atau enggak. Oh. Jadi akan Ditentukan, dipatenkan begitu ya Bapak ya. ya. Tapi ini juga masih kajian ya, masih draft. Jadi daerah mana saja ini khususnya di kota ya. Tapi tidak tertutup kemungkinan ke depan kecamatan juga bermasalah dengan pedagang kaki lima. begitu. Jadi perlu Berarti adanya agar zonasi. pedagangnya Ada lebih zonasi. terorganisir Ya, begitu ya Bapak zonasi ya. Dan juga pedagang kaki lima ini memang harus tertata ya dimanapun, karena di satu sisi mereka kebutuhan karena kebutuhan hidup,
tapi di satu sisi kita juga harus menjaga keindahan ketertiban kota. Betul. Berikutnya yang program pengembangan Mas Jonathan ya. Nggih. Jadi program pengembangan ini ada 3, yaitu fasilitasi pelaku usaha difabel atau disabilitas, fasilitasi produk tingkat kabupaten, fasilitasi produk tingkat provinsi. Untuk yang fasilitasi pelaku usaha disabilitas, difabel, itu sebagai mana amanat Undang-Undang 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, kita wajib memberdayakan ekonomi mereka. Jadi Diskompumdak ini mendirikan kafe, kita fasilitasi kafe yang mengelola, hasilnya semuanya untuk mereka. Oh, untuk teman-teman difabel ya, Bapak? Letaknya di sebelum pasar sore, sebelum pintu masuk wisata BUM kanan, inklusif. sebelah kanan. Jadi monggo kalau ke Tuban sebagai wujud kepedulian kita terhadap penyandang disabilitas, monggo kita kunjungi kafe tersebut. Jadi monggo, kita silakan. tidak sekedar, kita buktikan bahwa pemerintah Kabupaten Tuban juga peduli terhadap Teman-teman difabel Bapak difabel, ya. nggih. Berikutnya untuk produk tingkat pameran produk ini memang berjenjang ya. Tadi disampaikan Mas Jen, di setiap kecamatan itu ada kegiatan gebyar UMKM. Iya. Itu sebagian ada yang dilaksanakan pelaku usaha, sebagian ada yang difasilitasi oleh kecamatan ya. Jadi tujuan kita itu tidak sekedar gebyar hiburannya, tapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat. Ya. Oke. Untuk perputaran ekonomi Di tingkat masyarakat. kabupaten mungkin kita semua tahu event 100% Iya. itu bagian dari program ini, dan juga beberapa waktu yang lalu kita juga mengikuti gebyar UMKM di tingkat provinsi. Mungkin Luar itu 2 biasa program ya, Tias ya. dari Dinas Kopumdak. Ya. Gebyar UMKM yang kalau di Dinas Kopumdak itu festival 100% Tuban itu ya Pak ya. Jajanan-jajanan khas Kabupaten Tuban semua Jonathan ya. Dan kemarin Yang juga Ada Gebyar bintang UMKM tamu Jawa juga Timur, ya, iya. Yeni Inka begitu ya Tias ya. Jadi Jonathan, sebelum kita melanjutkan ngopi-ngopi selanjutnya. Baik. Jangan lupa untuk semua warga masyarakat Soko yang hadir ya. Bolo-bolo ngopi yang Bolo juga turut ngopi. hadir ya. Mungkin yang belum punya tabungan bisa banget ya Jonathan ya. Bisa banget. Ikut nabung di Bank Jatim. Benar, karena Bank Jatim tuh di mana aja mudah untuk ditemukan ya. Mudah. Ada tabunganku, ada Simpeda, ada tabungan Siklus. Lalu kalau mau kredit KPR bisa nggak sih Jonathan di Bank Bisa Jatim? banget dong, kredit KPR juga bisa, kredit untuk UMKM juga bisa. Bisa. Kredit Untuk kendaraan bermotor? bisa banget, Bisa. kepemilikan kendaraan bermotor bisa. Kemudian ini Tias, kita ingatkan juga untuk Bolo Ngopi install J-Connect Mobile ya. Dari Begitu. J-Connect Mobile itu kita bisa akses misalnya mau beli pulsa ya, bisa. Bisa ya. Mau Kalau beli mungkin aku nggak bawa dompet lagi ketinggalan gitu mau bayar, bisa nggak sih? bisa asal saldonya nggak nol ya. Oh, asal saldoku nggak nol ya? Kalau Bisa. saldonya nol nggak bisa dong ya Nggak bisa. bayar. Berarti kita tetap ya harus punya tabungan di Bank Jatim Benar. begitu. Juga bisa beli pulsa listrik di J-Connect Mobile. Jadi kalau malam-malam mungkin token listriknya mati, tiba-tiba bisa langsung pesan sendiri ya. Gak usah kemana-mana, harus cari pulsa dulu. Atau mungkin ada telepon, mama minta pulsa begitu. nggak mungkin ada ya. Oke. Kita mau tanya juga satu hal penting yang nggak kalah penting nih untuk Mas Zen ya sebagai pelaku UMKM. Kesulitan atau kendala atau bahkan hambatan apa sih yang biasanya dialami pelaku usaha? Misalkan kalau perizinan tadi kan sudah terjawab nggih. Kalau mau ngurus NIB cukup dengan KTP, kemudian punya email, kemudian nomor handphone, nah seperti itu. Nah kalau kendala apa sih sebenarnya yang klasik sering dihadapi oleh pelaku UMKM itu apa Mas? Nggih, jadi gini, di dalam kita berusaha itu seperti tadi naik turunnya apa yang sudah kita jual, naik kadang waktu turun ini yang membuat kita malas dan mau sudah berusaha tetapi apa namanya tetap gagal lagi dicoba gitu ya. gagal lagi. Nah, biasanya kan gini, kita di bidang UMKM ini dalam melakukan sebuah usaha kita kan hutang bank Pak, gitu. Iya, sebelumnya kan kita pakai hutang bank untuk usaha. Jadi kalau kita melakukannya setiap hari ini tidak ada surplus buat ke dalam usaha kita kan selalu main. Nah, kadang-kadang yang terjadi di teman-teman dan juga di saya juga ini
Yang pertama adalah kebanyakan mainnya ini, banyak ruginya karena setiap penjualan yang kita jual, contoh aja kalau kaos, kalau kaos itu by moment. Kalau by moment kan, moment itu kan kalau waktu momen Agustusan kita kan hanya paling teman-teman kelompok-kelompok motor dan lain sebagainya. Lah, yang kesulitan ini adalah koneksi. Link. Nah, kalau kita hanya mengandalkan produk kita sendiri dan tidak banyak teman, tidak mendapatkan banyak untuk surplus di usaha kita. Kita harus membuat jaringan lebih banyak lagi. Contoh aja kita harus berteman dengan siapa gitu, bekerja sama dengan dinas apa seperti itu. Mungkin yang terjadi kebanyakan adalah koneksi. Ini yang terjadi. Jadi untuk menambah koneksi mungkin bisa digencarkan lagi promosinya juga ya Mas ya. Betul juga sekali. nambah iklan-iklan di medsosnya mungkin lebih dikencengin Ya. lagi. Sekarang tuh kan cara marketing yang paling mudah itu lewat sosmed ya Mas ya. Kalau zaman dulu masih ketuk tular gitu ya, masih info-info gitu. Dulu lewat radio ya. Bayar spot iklan gitu kan. Kalau lewat sosmed itu kalah dengan yang sudah pemain lama. Oh begitu Ya, Mas ya. Karena sekarang harus ada testimoni Mas, biasanya pakai influencer ya. Berarti ini PR juga buat dinas terkait. Mohon maaf Bapak Minto dari Kopumda, kemudian dari DPM PETSP. Berarti perlu ada semacam Iklan begitu ya. Bintek mungkin ya. Bintek ya. Untuk para pelaku UMKM. Bagaimana caranya terjun ke dunia perdagangan gitu ya, biar digital caranya, begitu ya. Digital itu marketing. Bisa. Digital begitu. marketing Mbak. Aduh Mbak. Ada betul. sekarang BIMTEK-nya untuk digital Ada marketing. ya? Mungkin caranya bagaimana promosi secara digital, bagaimana membuat iklan-iklan digital agar produk-produknya jadi lebih menarik begitu di ya. pasar. Karena bayar Mbak. Kadang itu kakak ini untuk mengiklan di Facebook aja kita bayar kan gitu. Nah, repotnya gitu. Kalau tidak mampu untuk bayar kan iklan kita tidak setiap hari ditayangkan. Gitu ya. Nah, bisanya ya di TikTok gitu. Mungkin cara paling gampang sekarang promonya lewat live TikTok begitu TikTok, ya, betul. termudah. Mungkin satu tips ya yang biasa saya lakukan. Ini sebagai pelaku UMKM. Saya juga jualan senang online loh ya. kalau teman-teman dari UMKM itu terbantu Bapak ya. Mungkin satu hal, kalau biasanya orang tuh jualan tuh hard skill, langsung misal pengen jual kaos, langsung dipampang kaos, jangan begitu. Betul. Mungkin kita lebih soft skill ya, soft selling gitu ya. Biasanya. Kita jualnya kasih permasalahan, kemudian solusi. Misalkan nama UMKM-nya apa Mas? Sablon apa? Barokah. Nah, mau kaos yang adem, Barokah Sablon solusinya, misalkan begitu. Misalkan Mbak Tias nih kebas-kebas panas cocok gitu ya. Jadi bintangnya, bentar lagi Mas Yin bisa merekrut Mas Bisa Jun. mengiklan ya. Oke, baik. Sebelum kita ngopi-ngopi selanjutnya, boleh kita nyanyi-nyanyi bareng dengan The Fluff Acoustic malam hari ini. Silakan teman-teman The Fluff Acoustic. Dan sebelumnya juga kita ajak Bolo Ngopi untuk ngopi-ngopi secangkir kopi untuk informasi. Jangan ragu tentang rasa, jangan takut tentang harga. Banyak pilihan rasa, ekonomis harganya. Teras Kota solusi utama, Teras Kota ada di mana-mana. Ayo kawan rasakan segarnya minuman di Teras Kota. Ayo kawan nikmati sensasi hanya di Teras Kota. Jangan ragu tentang rasa, jangan takut tentang harga. Banyak pilihan rasa, ekonomis harganya.
Teras Kota solusi utama. Teras Kota ada di mana-mana. Ayo kawan rasakan. Terima kasih Teras Kota. Teras Kota. Jaya. Rasa sejati. Hai Jatimers, mulailah harimu dengan J-Connect Mobile. Berbagai urusan perbankan kini lebih mudah dan nyaman. Dengan adanya J-Connect Mobile, berbagai macam fitur yang dapat digunakan, mulai dari transfer, termasuk ketika kamu bayar belanjaan, makanan, dan lain-lain, kamu bisa pakai QRIS. Lupa bawa dompet atau uang cash? Santai aja. Cukup scan QR code-nya di berbagai Mas, merchant. ini untuk totalnya 447. 447 ya? Loh, aku ora nggo dompet. Piye to yang? Sik yang. Ono kiris Bank Jatim e. Piye lek bayare nggawe kiris Bank Jatim ae? Oh iya. Bayar-bayar kini makin praktis dengan QRIS Bank Jatim. Geliat roda ekonomi dan pembangunan di Timur Jawa yang terus berkembang dan tumbuh di setiap era. Mulai dari era konvensional dan kini menjadi digital, membuat semua menjadi mudah. Selalu dalam genggaman dan mewujudkan impian. Membuat semua kebutuhan dan memberi kemudahan dalam akses layanan perbankan adalah tujuan kami. Sejak 1961, di sini kami berkomitmen berasaskan cita-cita tinggi, keutuhan, dan tekad yang bulat. Berkembang menjadi yang aman dan terpercaya. Dengan 48 kantor cabang, 841 ATM, dan lebih dari 2.900 agen Jatim yang tersebar di penjuru negeri. Bersama, kami selalu beradaptasi dan berinovasi. Agar selalu dapat mendampingi, layaknya burung kehidupan yang membawa kemuliaan. Demi membantu membangun Jawa Timur menjadi poros ekonomi Indonesia. Berbagai tantangan tak akan buat kami berhenti. Untuk berikan kenyamanan di segala kesempatan. Karena di setiap kepakan sayap kami, tercipta harapan untuk wujudkan senyuman.
perkembangan teknologi dalam lanskap keuangan yang berkembang pesat menjadi landasan utama Bank Jatim untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat di era digital ini. Kesuksesan ini tentu didasari oleh nilai excellence, profesional, integrity, sinergi, dan innovation dalam setiap pelayanan yang diberikan oleh pekerja terbaik kami. Agar setiap harapan dapat terwujud dan kita bisa tumbuh bersama, kepercayaan masyarakat kepada Bank Jatim menjadi sumbu semangat kami dalam kontribusi memberikan layanan dan produk inovatif yang dibutuhkan untuk menjadi BPD nomor 1 serta meningkatkan perekonomian di Jawa Timur dan Indonesia. Kami di sini hadir untuk melayani, selalu membersamai, meraih setiap mimpi. Kemarin, kini, dan nanti. Jangan ragu tentang rasa, jangan takut tentang harga. Banyak pilihan rasa, ekonomis harganya. Teras Kota solusi utama, Teras Kota ada di mana-mana. Ayo kawan rasakan segarnya minuman di Teras Kota. Ayo kawan nikmati sensasi hanya di Teras Kota. Jangan ragu tentang rasa. Lagi asik ngopi bener Akhirnya ya. aku di depan menemukanmu, ya. Mbak. Menemukan Teras Kota ya. Teh Teras Kota Tias ya. Dengan varian jasmine tea ini. Aku mau coba nih. Akhirnya aku menemukan. Gitu. Iya. Pilih dia atau aku? Pilih Teras Kota dong Oh pastinya. gitu. Bagaimana rasanya? Jasmine tea-nya itu semerbak wangi ya di mulut ya. Wangi banget ya. Sampai kecium dari sini. Kecium kan ya sampai sana ya. Jasmine tea-nya kerasa banget ya pasti. Maknyus begitu. Maknyus, adem, seger gitu ya. Oke, kita lanjut ngopi lagi Jonathan ya. Boleh. Sampai mana kita tadi? Tadi sudah dijawab kesulitan, hambatan, kendala yang sering dihadapi pelaku Oke. UMKM, Tias. Dan selanjutnya, mewakili pelaku UMKM ini ya, apa harapan dari Mas Zen ke depannya kepada pemerintah Kabupaten Tuban? Oke, gini, harapan kita Bapak ini sama Pak Haris sama Pak Minto ini ya berhubungannya. Oke. Langsung Kita disampaikan Mas, jangan ditahan ya. siap, oke. Ya memang saya tunggu-tunggu ini. Baik. Oke, jadi kita yang ada di pelaku usaha ini, kita meminta adanya ruang terbuka. Jadi setiap kecamatan ini untuk pelaku usaha ini tadi untuk dibantu memudahkan perizinan yang pertama, Pak Haris. Nah, yang kedua, ini adalah tolong tadi kan juga sudah disebutkan dibuatkan event-event, memang betul, alhamdulillah di setiap kecamatan kemarin 17 Agustus juga sudah membuat event-event bazar pelaku UMKM dan ini juga sudah dilakukan di pihak kecamatan bersama dengan dinas koperasi kalau gitu Pak. Yang ketiga kita ini untuk bahwa di Tuban ini kan belum ada seperti di Jogja. Apa Mas? Itu UMKM Center? Ya, untuk khasnya Tuban. Oh, Ya, khasnya ya. Tuban. Khasnya Tuban ini kan terkenal dengan apa? Toa sama legen ya, toa ya teman-teman Oh, ya. enggak, ada keripik ayam loh ya. Ya, tetapi gini, kalau datang itu kan contoh kita
rekreasi di Jogja. Oke. Ada khasnya bakpia di sini. Nah, Tuban itu maaf ya sedikit ngeritik ini kan. Monggo, Paling Mas. tidak datang ke Tuban kalau kita contoh rekreasi di BOM, nah gitu kita setelah di BOM itu ada khas Tuban macam-macamnya yang bisa dikunjungi langsung untuk apa? Berarti ini harus ada memang yang benar suka ya, rekreasi UMKM ini. center gitu ya. Betul, jadi Pusat oleh-oleh. pusat gitu oleh-oleh, ya, Mas, ya? betul. Itu yang Berarti belum harus ada beberapa pusat terapkan. oleh-oleh di beberapa titik Ya, begitu Pak ya. Kalau kan- kemarin dulu pernah ada di rest area Dulu satu, pernah ya, Pak, tapi ini Kopumda. mungkin harus dibagi di beberapa titik begitu ya. Jadi kalau di Tuban kan ini memang wisatanya juga banyak. Hari ini kan banyak yang ada di pinggir laut dan sebagainya. Jadi yang dari luar pun di Tuban ini juga ada apa? Tempat ziarah. Jadi orang-orang dari luar mungkin kalau mau khas Tuban itu apa sih kan gitu. Selain ini kita dapat oleh-oleh apa kan tempatnya di mana kan itu. Jadi banyak tolong dibanyakin kan gitu. Biar mudah. Jadi orang itu mudah untuk menjangkau. Oh gitu. Pulang ke Tuban tuh ada kenangannya gitu yang bisa Ya betul. diceritakan ke Kalau dibawa pulang, oh ini loh. Saya dapat ental ini dari Tuban ini. misalnya kalau dari Mas Jenny pengusaha sablon begitu Iya. ya. Misalnya buat kaos tapi misalnya brandnya Brand. Toax gitu Iya. misalnya. Tapi bukan Toax yang Iya, minuman betul. misalkan Brand. Toax, Tuban aktif gitu Ya, misalkan gitu. kan disingkat Toax gitu ya. Seperti itu untuk kemungkinan kan bisa diisi oleh pelaku UMKM yang ada di desa-desa atau kecamatan dijadikan satu gitu. Kalau di Bali kan kita kenal ada jogger. Jogger. Kemudian kalau di Jogja dulu ada dagadu, ingat nggak Dagadu, sih? betul. Kalau di Tuban belum ada ya Belum Mas ada. ya. Ya, Kaos gitu. khas gitu ya. Khas Tuban. Nah, jadi Yang isinya kata-kata curhatan para mantan. Kata-kata hari ya. ini Kak. Iya betul. Ini kebanyakan curhat biasanya. Oke, selanjutnya kita dibawa di pelaku usaha ini mohon Pak Minto dan Pak Haris untuk melakukan pelatihan Pak G. Karena pelatihan itu sangat penting untuk didampingi di bawah ini pelaku usaha ini agar bisa naik kelas lagi seperti itu. Skillnya upgrade gitu ya Mas Betul ya. sekali G. Nah, G. Itu saja Mas. Sementara cukup G. Oke, selanjutnya dari Mas Zen kita bergeser ke Pak Haris. Izin Pak Haris ya. Izin Bapak apa yang ingin disampaikan bagi para pelaku UMKM yang mungkin masih kesulitan dalam mengurus perizinan? Baik Mbak Tias dan Mas Jonathan, terima kasih. Bahwasannya seperti yang kami sampaikan tadi, bahwasannya kita selalu memberikan kemudahan kepada seluruh pelaku usaha, tidak hanya pelaku usaha mikro, pelaku usaha kecil, menengah, bahkan sampai dengan pelaku usaha besar. Mungkin bagi Bapak Ibu atau bagi penonton yang belum paham terkait dengan perizinan, bisa dibuka di link oss.go.id. Jadi di situ perizinan memang portalnya di oss.go.id. Saya nyambung dengan apa yang disampaikan oleh Pak Zen terkait dengan UMKM yang bisa naik kelas, bahwasannya di OSS itu ada kolom kemitraan. Jadi bagi UMKM yang menginginkan apabila mereka benar-benar menginginkan peningkatan omset, peningkatan kapasitas, peningkatan produktivitas, mereka bisa membuka kolom OSS membuka OSS di kolom kemitraan. Di situ biasanya ada beberapa pelaku usaha besar yang mereka akan melakukan open bidding atau mencari UMKM yang sesuai dengan sektor yang diinginkan untuk bisa di encourage atau bisa dimitrakan. Jadi siapa tahu bagi pelaku usaha UMKM yang menginginkan mereka bisa meningkatkan produktivitasnya, meningkatkan kapasitasnya, coba mereka bisa membuka oss.go.id atau di akun UMKM tersebut. Ini dengan catatan bagi UMKM yang sudah mempunyai izin, mempunyai akun. Kalau UMKM yang tidak mempunyai izin, tidak mempunyai akun dan tidak mempunyai NIB, mereka juga tidak bisa membuka kolom kemitraan. Di situ bisa dilihat
pola-pola kemitraan, terus perusahaan mana saja. Siapa tahu dengan adanya perusahaan atau pelaku usaha yang mencari UMKM yang sesuai dengan sektor atau sesuai dengan produknya, mungkin bisa dilakukan kerjasama. Karena di kami di OSS itu juga ada sistem kemitraan atau pola kemitraan tersebut, Pak Zain. Kemudian kita juga sering melakukan pembinaan kepada pelaku usaha baik kecil, menengah, dan besar. Kita juga melakukan pembinaan kepada pelaku usaha di sektor perhotelan atau di sektor restoran. Kita juga menekankan bahwasannya paling tidak di perhotelan atau di hotel, di lobi hotelnya, mereka ada open space, ruang terbuka untuk ruang pamer bagi UMKM yang ada di wilayah Kabupaten Tuban. Karena masyarakat atau orang yang berpergian, pendatang di suatu wilayah, mereka akan menginap di suatu hotel tersebut. Mereka pasti yang ditanyakan pertama terkait dengan kulinernya. Apa sih kuliner khas di Tuban? Biasanya Kemudian tanya jajanan khasnya gitu ya Pak, jajanan khasnya keripik-keripik seperti atau apa? apa gitu biasanya. Terus oleh-olehnya seperti apa, kemudian destinasi wisata yang bisa dikunjungi seperti apa. Kemarin kita juga sering menekankan kepada pelaku usaha khususnya di perhotelan dan di restoran agar mereka paling tidak disediakan tempat open space atau ruang pamer. Jadi masyarakat orang luar Tuban atau orang pertama kali berkunjung ke Tuban, mereka juga akan mengetahui informasi-informasi produk-produk unggulan atau jasa unggulan yang bisa ditawarkan, yang bisa diinginkan oleh si pendatang tersebut atau si pengunjung hotel tersebut. Itu yang sering kami utarakan, sering kami sampaikan karena kami yakin masyarakat kalau yang sering ke Tuban mungkin sudah tahu ya, mungkin jajanan Tuban seperti apa, wisata Tuban seperti apa. Bagi masyarakat yang belum tahu kan pasti mereka akan bertanya-tanya, apa sih oleh-oleh di Tuban bisa dibawa pulang, apa sih wisata yang bisa dikunjungi. Dengan adanya ruang pamer, dengan adanya ruang display, baik itu jajanan pasar, baik itu kuliner, baik itu produk oleh-oleh dan sebagainya, masyarakat akan mengetahui, oh ternyata di Tuban itu tidak hanya terkenal dengan legen dan tuanya saja. Ternyata di Tuban itu juga ada kuliner terkait dengan rajungan, ada batik tulis gedok. Ternyata ada produk-produk lainnya yang ternyata bisa dibuat untuk oleh-oleh atau cenderamata bagi si pelancong atau si pendatang tersebut. Jadi dengan harapan semakin banyak hotel-hotel yang bisa memberikan informasi terkait dengan produk-produk UMKM, insya Allah UMKM di Kabupaten Tuban tidak akan kalah bersaing dengan UMKM yang ada di lainnya. Dan kami juga menginginkan, kami juga berangan-angan di MPP, karena di MPP kan tidak hanya Nun Sewu ya, tidak hanya pelaku usaha mikro atau pelaku masyarakat yang mengurus izin, bahkan ada beberapa calon investor yang menginginkan investasi di wilayah Kabupaten Tuban. Dan harapan kami kita juga nanti akan menyediakan ruang display semacam open space gitu ya, untuk memamerkan produk-produk UMKM yang kita miliki sebagai produk unggulan, agar si calon investor istilahnya investor 9 naga lah istilahnya, atau yang kelas kakap gitu ya, mereka akan mengetahui, paling tidak mereka juga akan berkontribusi terhadap perkembangan, terhadap kemajuan UMKM yang ada di wilayah Kabupaten Tuban. Jadi paling tidak adalah tempat-tempat display, tempat-tempat untuk memajang produk-produk unggulan yang ada di wilayah Kabupaten Tuban. Karena baik itu pendatang, seperti yang kami sampaikan tadi, baik itu calon investor dan sebagainya, mereka akan mengetahui, oh ternyata potensi-potensi yang bisa diinvestasikan, potensi-potensi yang bisa dipasarkan, potensi-potensi yang bisa dimitrakan, oh ternyata semuanya ada di wilayah Kabupaten Tuban. Mungkin itu Mbak Tias dan Mas Jonathan. Jadi kalau kita jalan-jalan ke Tuban, kemudian menginap di Tuban, biasanya kita lihat yang di display itu kan hanya batik begitu ya, hanya ada juga produk yang beberapa makanan. ada yang snack-snack juga ya. Iya betul. Nah mungkin peluang buat Mas Zain, bisa ini misalkan kalau gandeng kerjasama dengan
pengusaha batik begitu ya, perajin batik. Mungkin bisa dibuatkan dikombinasi. kemasan atau box untuk mereka. Iya. Kan mereka biasanya butuh mendatangkan untuk dari luar. Nah itu kan percetakannya. peluang juga ya Mas Sekreatif ya. mungkin bagaimana bikin packaging yang Packagingnya, sampean di bagian packagingnya nanti untuk ya, bisa ditawarkan di para pengusaha batik lah. jadi atau- ada sinergitas ya Tias Nah ya. betul sekali Jonathan. Dari Pak Haris dan Mas Zen kita bergeser ke Pak Minto. Boleh. Dan di Pak Minto saya ingin tanya nih. Biasanya kan kalau kita belanja di minimarket itu ada pojok UMKM begitu ya Pak. Apakah itu juga salah satu upaya pemerintah Kabupaten Tuban untuk mengangkat ya, membuat UMKM ini naik kelas begitu Bapak? Terima kasih. Sebelumnya mohon izin nyambung yang Mas Jen sedikit saja. Boleh. Ya, harapan yang terkait harapan. Jadi yang pertama tadi ingin ada produk khas Tuban gitu ya. Memang sejak 3 tahun terakhir ini pemerintah Kabupaten Tuban kan menggalakkan One Village One Product, satu desa satu produk unggulan. Nah itu tujuannya juga mencari seperti itu. Saya tidak hanya kuliner, tidak hanya jajanan ya, apapun. Tapi sayangnya sampai sekarang belum bisa maksimal. Dan saya itu sampai sempat iri dengan babat. Kenapa babat itu wingko bisa menasional, tapi kalau dumbek kok enggak bisa? Padahal kalau dari rasa, nah itulah yang perlu kita kurasi mungkin dari segi kemasan ataupun kurang tahan lama dan sebagainya. Padahal sebenarnya ya hampir sama itu antara dumbek dan wingko itu. Dan yang berikutnya terkait harapan untuk pelatihan itu tadi sudah saya sampaikan. Memang ada beberapa jenis pelatihan, cuman memang terbatas nih. Jadi pesertanya terbatas, juga kegiatannya terbatas. Jadi mungkin belum menjangkau semuanya ya. Sekarang kembali ke toko modern tadi, memang itu upaya kita, upaya pemerintah Kabupaten Tuban untuk menaikkan kelas UMKM. Jadi dalam Perbub itu disebutkan 10% dari space itu harus untuk pelaku UMKM, produk-produknya. Dan itu harus di tempat yang strategis ya Pak ya. yang bisa dilihat, tidak di pojok, tidak di belakang. Oh gitu dan ya, mungkin Bapak. ke depan aturannya itu juga akan ditambah, mungkin 30%, tidak 10%. Jadi lebih banyak produknya begitu ya, Ya, Bapak? dan itu juga tidak sembarang produk, jadi sebelum Diskopumdak memberikan rekomendasi, itu kita lihat contoh produknya, layak apa enggak, kemasannya, tahan lamanya, waktunya, rasanya. Ditester Itu, dulu ya Pak ya? Kita ambil contohnya dulu, baru kita berani memberikan rekomendasi ya. Jadi Ini tidak kembali- sekedar diberikan rekomendasi masuk Ini tidak. benar-benar kiat-kiat untuk menaikkan value dari UMKM Ya, ya. benar. Jonathan. nilai tambahnya itu ya. Nilai Ya. tambahnya. Jadi kalau kita lihat nih di minimarket A misalkan, itu ada kerupuk kulit ikan misalkan. Ya, Itu pernah, berarti pernah. sudah Ada juga rengginang terasi kalau nggak salah ya. melalui Pak ya. proses apa namanya filterisasi ya Mbak Nah, ya. mungkin dari sini juga perannya Mas Zen juga butuh packaging mungkin rengginang terasi biar lebih menarik tampaknya Nah. dari luar biar nggak dibungkus plastik bening saja ya Pak ya. Mungkin ada kemasan packagingnya rengginang itu bisa dibikin apa kayak bergelombang atau gimana gitu ya. Zigzag begitu ya. Zigzag lah mungkin biar bunyinya nggak rengginang mungkin ya. Atau mungkin nah. bisa dengan desain produknya ini packagingnya dari daun Kemasannya yang lontar mencolok misalkan. gitu ya bisa. Box seperti apa namanya kalau berkat itu loh Mbak, yang biasanya Oh dari kayak bambu ini dipakai daun lontar. kain pandan lontar gitu ya. Bisa mengupayakan. yang kearifan seperti lokal itu. banget ya. Terus menyambung dari Pak Minto tadi, iri dengan babat karena babat bisa dengan wingkonya bisa Kalau Tuban apa menasional sih? begitu. Nah. Kalau Tuban dumbek mungkin nanti inovasinya Pak, mohon Pak ya ini Mungkin rasa. unek-unek Dumbek dari warga. dibekukan gitu Ini mungkin unek-unek ya, Pak warga ya. luar Tuban yang Curhatan sudah ya lama ini. menetap di Tuban, ada permen dumbek misalkan Pak ya. Begitu ya. Kan bentuknya sudah seperti Kan es kalau krim, dumbek Pak, itu ya. dimakan sekarang besoknya kan mungkin sudah ngiler gitu ya. Nah, mungkin ada inovasinya inovasinya permen dumbek Pak ya. Oh, Jadi begitu. bentuknya seperti dumbek tapi permen tapi rasanya dumbek. Gimana oh, gitu dong ya? Yang Kesulitan tetap ini ya. awet ya. Boleh. Oke. Mungkin packagingnya bisa dipikirkan dari sekarang juga. Begitu ya. Baik. Alhamdulillah senang sekali Jonathan ya pada malam hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol bareng. Ada curhatan juga dari pelaku Nah. UMKM. Nah sekarang terakhir, last but not least ya. Dari apa Mas Haris dulu ya.
aku panggilnya Mas boleh ya? Oh, boleh, Karena boleh, semuanya boleh. ini seperti muda gitu ya. Oh, boleh. Semangatnya juga seperti semangat orang muda. Jadi Mas Haris untuk closing statementnya, closing statement di acara ngopi ini. Apa yang mau disampaikan ke Mungkin Bolong ajakan Ngopi kepada ya? teman-teman UMKM atau mau disampaikan ke Tadi Bolong mungkin Ngopi ada Bolong Ngopi yang dirasa tentang takut bagaimana untuk kemudahan mengurus perizinan di Kabupaten Tuban, atau mungkin diajak monggo yang belum punya NIB bisa ngurus apapun aja di MPP, monggo silakan. ngurus mau nikah juga bisa ya Mas, di sana ada Bisa, ada pojok bahkan di nikah tempat ya. kami juga ada balai nikah. Nah, ada balai nikah juga. Ada balai nikah di dipakai lantai 2, gratis di boleh MPP ya? Dipakai gratis. Nah, kalau di rumah mungkin dirasa malu rumahku kok gini mau nikah di MPP bisa ya? Bisa, insya Allah bisa. Baik dari Bapak Ibu, kami dari Dinas Perizinan, Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu, kami berharap semoga seluruh UMKM yang ada di wilayah Kabupaten Tuban ini tergerak untuk bisa mengurus perizinannya. Karena perizinan itu memang sangat-sangat dibutuhkan oleh bagi seluruh pelaku usaha, khususnya UMKM, agar nantinya program-program baik dari program pemerintah, program dari pihak pelaku usaha besar, apabila mereka ingin bermitra, yang dilihat pertama kali yaitu terkait dengan perizinannya, terkait dengan NIB-nya. Apabila panjenengan tidak mempunyai NIB, tidak punya perizinan, panjenengan tidak akan bisa ikut di dalam program-program yang dilakukan atau yang diinisiasi baik oleh pemerintah daerah maupun oleh perusahaan atau pelaku usaha besar yang ada di wilayah Kabupaten Tuban. Jadi jangan takut untuk mengurus perizinan. Jadi perizinan dimanapun, kapanpun, siapapun pasti bisa mengurus izin. Yang penting untuk webnya yaitu di oss.go.id. Jadi saya tekankan lagi untuk mengurus perizinan UMKM untuk NIB-nya itu sangat-sangat mudah, tidak memakan waktu, tidak berbayar dan sebagainya. Jenengan bisa dibuka di portal atau di web oss.go.id. Mungkin itu Mas Jonathan dan Mbak Tias. Selain kemudahan tadi ada nggak sih kontak center yang bisa menghubungkan para pelaku usaha biar misalkan kesulitan? Kontak center mungkin kita juga ada IG terkait dengan MPP, kemudian juga ada Facebook terkait dengan MPP, dan mungkin apabila bagi Bapak Ibu yang mengalami kendala atau kesulitan dan sebagainya, monggo bisa binarak di MPP. Akan kita bantu secara maksimal dan secara optimal untuk pengurusan baik perizinan UMKM maupun pelayanan-pelayanan perizinan lainnya yang panjenengan inginkan dan panjenengan butuhkan. Mungkin itu. Jadi di MPP itu ada 2 lantai Tias ya. Lantai bawah itu ada pelayanan yang ada Dukcapil, bank dan sebagainya. Kemudian Ada lantai BNN 2 juga ya kalau nggak salah. ada BNN juga. Di lantai 2 itu ada dari BPKAD yang mau ngurus pajak, retribusi dan Juga sebagainya. ada dari perbankan kalau nggak salah BPR UMKM Jatim itu juga Bahkan ada. ada pengiriman juga, jasa ekspedisi. Kemudian ada Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan ya. Ada juga ya? di sana. Kemudian ada pojok baca, ada kemudian, Kemudian mungkin tempat nih bermain, pada saat playground. mengurus perizinan di MPP ya, mungkin Bolong Ngopi atau Bapak Ibu yang mengurus perizinan mungkin bawa putra-putrinya ada playground juga di Ada atas, playground, kalau nggak salah ya. ada ruang laktasi juga. Ada kafetaria juga, insya ada Allah bersih, kafetaria, nyaman terjamin bersih. ya. Enak banget di sana. Jadi seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Haris, jadi untuk semua yang hadir, Bolo-Bolo Ngopi, juga seluruh UMKM yang ada di Kabupaten Tuban, sekarang untuk mengurus perizinan sudah tidak rumit lagi. Dan juga mudah, jadi nggak perlu takut. Gak usah takut ya, nggak serem ya Mas Yen ya, nggak serem ya. Karena punya perizinan yang punya usaha yang berizin itu penting ya. Kalau misalnya ada kesulitan, misal kumpulkan saja pelaku-pelaku usaha baru, kemudian nanti MPP yang akan datang dengan jempol lari tadi. Betul, atau ya. mungkin butuh arahan dan binaan bisa langsung konsultasi terlebih dahulu ke Dinas Kopumdak terlebih dahulu. Nanti mungkin dikumpulkan bersama-sama, kan bertetangga ya, bisa langsung jalan kaki ke sebelah ke MPP begitu ya Pak Minto ya.
Lah, malah sering menyelenggarakan pelatihan di MPP. Ini sangat merupakan sinergi yang luar biasa dari Dinas Kopumdak bersama dengan Dinas Penanaman Modal dan PTSP, begitu ya Jonathan? Baik, bolong ngopi, usai sudah ngopi, ngobrol pintar, secangkir kopi untuk informasi pada episode kali ini yang membahas tentang apa, Tias? Kemudahan mengurus perizinan bagi UMKM di Kabupaten Tuban. Dan tak terasa sudah 2 jam kita bersama. Mewakili tim yang bertugas, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Ngopi episode selanjutnya dan tentunya dengan topik pembahasan yang menarik. Dan juga tidak lupa kami sampaikan terima kasih kepada Bank Jatim, juga kepada Teras Kota Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa. Ngopi-ngopi, secangkir kopi untuk informasi. The Flavu. Aku telah menyakitimu, ku telah kecewakanmu, maka ku sia-siakan hidupmu. Oh, jangan ku bawa kau seperti diriku, walau hati ini terus menangis, menahan kesakitan ini, kan ku terima semua demi cinta. Akhirnya juga harus ku relakan kehilangan cinta sejatiku. Segalanya telah ku berikan, juga semua kekuranganku. Jika memang ini yang terbaik untuk diriku dan dia, kan ku terima semua demi cinta. Aku tak kuasa saat terakhir ku genggam tanganmu, namun yang pasti terjadi, kita mungkin tak bersama lagi. Bila nanti esok hari ku temukan dirimu bahagia, izinkan aku titipkan kisah cinta kita selamanya. Jujur, aku tak kuasa saat terakhir ku genggam tanganmu, namun yang pasti terjadi, kita mungkin tak bersama lagi. Bila nanti esok hari ku temukan dirimu
demi cinta.